Bismillah, perkenalkan Pak Randi, saya Fauzan Muhammad Ihsan dengan NIM 638. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perhitungan portofolio final saya yang disusun sebagai simulasi akademik dengan tujuan untuk memahami penerapan prinsip manajemen investasi dalam pengelolaan dana secara rasional dan terukur. Kali ini modal yang saya gunakan sebesar 500 juta yang kemudian dialokasikan ke beberapa instrumen investasi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan nilai aset dan pengendalian risiko. Kemudian untuk tujuan saya berinvestasi yang pertama yaitu adalah menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang sehingga dana yang tidak diinvestasikan berisiko mengalami penurunan nilai real. Oleh karena itu, investasi diarahkan pada instrumen yang mampu memberikan imbal hasil di atas laju inflasi. Kemudian juga bertujuan yang kedua adalah untuk mencapai pertumbuhan aset dalam jangka menengah dan panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek yang bersifat spekulatif. Kemudian ada tujuan yang ketiga yaitu diversifikasi risiko, yaitu dengan menyebarkan dana pada beberapa jenis aset agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu aset saja. Kemudian juga yang keempat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi sehingga tetap relatif stabil dalam berbagai kondisi pasar, dan yang terakhir bermuara pada upaya bertujuan untuk membangun portofolio yang seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai kemandirian finansial untuk diri saya sendiri. Berdasarkan tujuan tersebut, dana investasi dialokasikan ke dalam tiga instrumen utama yaitu saham, emas, dan properti. Saham memperoleh porsi besar sebesar 60% atau 300 juta. Kemudian emas dan properti masing-masing dialokasikan sebesar 20% atau 100 juta yang berfungsi sebagai aset penyangga untuk menekan risiko portofolio. Kemudian pemilihan tiga instrumen tersebut didasarkan pada karakteristik risiko dan return masing-masing aset. Emas dipilih karena berperan sebagai aset lindung nilai yang cenderung stabil saat terjadi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar keuangan. Kemudian properti juga dipilih karena merupakan aset real yang nilainya relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang seiring bertumbuhnya ekonomi dan pembangunan wilayah. Kemudian untuk saham sendiri saya pilih paling besar karena memberikan peluang pertumbuhan nilai yang signifikan melalui kinerja perusahaan. Untuk deposito saya tidak ambil supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan ya supaya kita lebih agresif gitu. Kemudian untuk investasi saham, eh, ini dipastikan pada saham blue chip yang memiliki fundamental kuat dengan rekam kerja dan kinerja yang baik, yaitu di BBCA, Indofood, Antam, dan Telkom. Keempatnya sudah teruji dengan baik sehingga hasil portofolio yang sudah saya masukkan melalui pertimbangan analisis teknikal dan fundamental di Microsoft Excel yang Bapak berikan itu menunjukkan rekomendasi untuk membeli semuanya. Akhirnya dengan itu saham memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan nilai total portofolio yang saya rancang. Dengan dana seberat 300 juta saya alokasikan ke empat saham tersebut. Kemudian akhirnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa komposisi aset dan hasil perhitungan investasi yang saya rancang memiliki profil risiko moderat yang cenderung agresif. Porsi saham yang dominan menunjukkan orientasi pada pertumbuhan nilai, sementara keberadaan emas dan properti berfungsi untuk menurunkan tingkat risiko keseluruhan. Profil risiko ini sesuai bagi investor yang memiliki toleransi risiko menengah hingga tinggi dan orientasi investasi jangka panjang. Sebagai kesimpulan, portofolio investasi ini dirancang untuk mencapai pertumbuhan nilai aset secara optimal dengan risiko yang masih dapat dikendalikan. Saham berperan sebagai sumber utama pertumbuhan, sedangkan emas dan properti berfungsi sebagai pelindung nilai dan penyeimbang risiko. Dengan demikian, portofolio ini mencerminkan penerapan prinsip diversifikasi dan manajemen risiko yang rasional serta layak secara akademik sebagai simulasi investasi jangka menengah dan panjang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.